Oke teman-teman, di bagian ini kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tahap editing dengan menggunakan smartphone. Baik, untuk kali ini yang pertama editing yang saya akan lakukan, kita akan mengedit foto dengan nuansa gelap dari produk Mi ini. Ya, caranya kita tinggal kita pilih salah satu fotonya dan kita klik next. Untuk tahapan selanjutnya, teman-teman bisa memilih tab yang ada di bawah. Jadi silahkan diklik tab edit pada bagian bawah kanan. Tab edit ya. Jadi untuk yang pertama, jadi yang harus teman-teman ketahui adalah yang di bagian kiri ini adalah adjust, atau ini istilahnya cropping. Jadi ini fungsinya jika suatu saat foto teman-teman miring atau ya seperti ini, kita bisa menggeser atau melakukan cropping agar fotonya menjadi lebih lurus. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Jika ada distorsi, bisa digeser ke kiri atau kanan. Ini ada derajatnya. Dan ini jika ada kemiringan, kita bisa geser. Nah, jadi disesuaikan. Dan ini juga sama juga, ini distorsi pada bagian sisi kanan dan kiri lensa, tapi karena fotonya sudah lurus, kita buat saja di 0 derajat. Nah, seperti ini. Untuk brightness, ini adalah pencahayaan. Jadi teman-teman bisa menggeser ke kiri atau kanan. Ini adalah pencahayaan secara keseluruhan. Nah, untuk setup foto gelap, kita hanya perlu mengangkat sedikit agar kita tidak kehilangan bayangan dari detail objeknya. Kemudian untuk kontras, kita bisa menambahkan sedikit agar fotonya terlihat lebih tajam. Dan kepadatan warna terang dan gelap menjadi lebih jelas. Jadi kita klik OK. Untuk structure, ini adalah mengatur dynamic range atau HDR. Nah, seperti ini. Ini mengatur dynamic range atau kepadatan pixel dari keseluruhan objek foto. Nah, ini teman-teman bisa lihat, bisa geser. Jika kita ingin membuat foto yang lebih terasa HDR, nah kita tinggal geser ke kanan. Nah, kita ambil 34. Silahkan disesuaikan nanti dengan kebutuhan foto. Dan yang kemudian selanjutnya ini adalah warm atau temperatur. Nah, temperatur ini berhubungan dengan Kelvin. Dalam kamera itu disebutnya Kelvin. Jadi semakin ke kiri dia akan semakin dingin. Jadi temperaturnya dingin, jadi fotonya akan menjadi berwarna biru. Nah, semakin ke kanan dia akan menjadi semakin kuning. Jadi semakin terasa panas. Nah, biasanya kondisi temperatur ini dipengaruhi oleh lighting yang teman-teman gunakan. Untuk lampu berwarna putih biasanya kita perlu menggeser sedikit ke kanan agar fotonya menjadi lebih natural, sedikit kekuningan. Ya, sekitar 37, jadi kita klik done. Nah, untuk saturation ini kita mengatur hue atau grayscale dari gambar. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman jika ingin membuat fotonya terlihat lebih pudar, nah ini mendekati grayscale, kita geser ke kiri. Jika kita ingin mengangkat warnanya, jadi kita geser ke kanan. Jadi dia warnanya akan lebih bright. Untuk kali ini kita hanya mengangkat sedikit saja. Ya, jadi sekitar 7% ya. Kemudian done. Dan selanjutnya yang ini adalah kita memberikan color atau kita menambahkan warna. Ini seperti ya teman-teman bisa lihat, kita bisa menambahkan satu layer transparan dengan warna yang bisa kita pilih. Nah, ini disesuaikan apakah teman-teman menginginkan mood foto yang berwarna atau transparan. Jadi untuk kali ini kita kosongkan saja. Untuk selanjutnya adalah fade. Jadi ini fungsinya kita menggeser, kita akan mendapatkan nah seperti ini, ada efek berwarna abu-abu di sekitar objek foto. Untuk kali ini kita tidak memerlukan fade. Dan yang selanjutnya adalah highlights. Highlights ini fungsinya mengangkat semua, mencerahkan bagian yang berwarna putih. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian-bagian putih dia akan menjadi terlihat lebih silau. Ini hanya dibutuhkan dalam beberapa kondisi tertentu. Untuk kali ini kita hanya mengangkat sedikit saja, sekitar 7%. Dan yang selanjutnya ini adalah shadow atau menambah intensitas bayangan pada foto. Nah, teman-teman bisa menggeser ke kiri, jadi bayangan akan semakin timbul atau semakin gelap.
Jika digeser ke kanan akan semakin terang. Untuk kali ini, karena kita ingin membuat foto bernuansa gelap, kita akan geser sedikit ke kiri, sekitar 12%. Nah, untuk selanjutnya, ini vignette. Jadi vignette adalah memberikan efek gelap pada bagian pinggir foto. Nah, ini teman-teman bisa geser ke kanan. Ini kita lihat bedanya. Jadi kita buat, ya jadi ini akan memberikan dimensi ya, jadi fotonya terlihat lebih realis. Kita angkat sekitar 38%. Dan untuk selanjutnya, ini adalah tilt shift. Nah, jadi fungsinya ini kita menambahkan blur. Jika handphone teman-teman tidak memiliki mode live focus, jadi kita bisa menambahkan ini dengan manual. Nah, ini ada 3 pilihan. Yang pertama ini tidak ada blur, yang kedua ini radial atau lingkaran. Dan teman-teman bisa menggesernya, diperbesar. Nah, jadi otomatis di sekitar lingkaran ini akan menjadi blur. Jadi kita bisa geser juga titik fokusnya. Kita letakkan tepat di tengah dari objek utama ya. Nah, di bagian Mi atau linear, jadi dia garisnya lurus. Tapi kali ini kita akan pakai yang radial. Dan yang terakhir adalah sharpen, atau ini fungsinya untuk mengangkat detail. Nah, ini teman-teman bisa lihat pixel dan ketajaman dari gambar. Nah, ini kita bisa geser ke kanan. Biasanya kita menggunakan 50 ya, di 50% agar fotonya menjadi lebih detail. Oke, inilah tahapan editing secara manual dalam Instagram. Dan kemudian jika teman-teman ingin menambahkan filter warna, kita bisa lakukan setelah editing secara manual tadi. Kita tinggal memilih beberapa filter yang sudah tersedia dari preset yang disediakan oleh Instagram. Misalnya seperti ini, kita bisa turunkan sedikit agar filternya tidak terlalu dominan, jadi kita geser sekitar 20%. Nah, dan oke, dan hasilnya seperti ini. Untuk editing selanjutnya, jadi kita akan mencoba melakukan editing dalam foto yang dengan kondisi terang seperti ini ya teman-teman, dengan background yang bright dan warna putih. Nah, untuk prosesnya kembali kita gunakan Instagram, karena beberapa fitur editing di Instagram itu sudah sangat canggih dan sudah cukup lengkap. Jadi kita bisa langsung editing sebelum mengupload foto ini. Nah, jadi ada juga, nah ini teman-teman untuk objek, ada satu tips, teman-teman bisa gunakan grid display pada Instagram. Nah, seperti ini, kita tinggal klik tahan pada foto, jadi kita akan melihat 2 garis hitam, garis bantu. Nah, ini akan memudahkan teman-teman untuk memastikan apakah framing sudah ada di komposisi rule of third atau ada di tengah. Nah, seperti ini di kolom kedua. Jadi objek utama ada di tengah dan sudah terlihat lurus. Ini cukup membantu, dan sekarang kita bisa next. Kembali kita klik di tombol bagian kanan bawah yang ini, edit. Nah, untuk kemiringan kita bisa atur jika ada sedikit kemiringan, kita geser. Untuk distorsi kita tinggal pastikan bagian ini atau yang ini. Untuk brightness kita tambah sedikit karena fotonya sudah cukup terang. Dan kontras kita tambah sedikit untuk mengatur kepadatan warna terang dan gelapnya. Dan untuk structure, ya ini untuk dynamic range-nya. Untuk dynamic range atau HDR, nah ini kita bisa geser sedikit. Nah, ini terlihat pixelnya terlihat lebih bangun ya, jadi gambarnya terlihat lebih dinamis. Dan yang selanjutnya kita bisa mengatur ini untuk white balance atau temperatur. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kembali apakah ingin membuat foto yang terlihat dingin atau biru atau sedikit kuning ke kanan. Biasanya untuk makanan kita membuat sedikit kekuningan karena akan terlihat lebih fresh. Kemudian untuk saturation kita buat normal, warna juga normal, dan highlights karena ini sudah cukup terang kita angkat sedikit saja, 6%. Dan bayangan kita tambah sedikit saja, 23%. Dan untuk vignette, jadi teman-teman bisa sesuaikan apakah dibutuhkan. Nah, seperti ini. Jadi kita buat agar terlihat natural, kita angkat vignette-nya sedikit, sekitar 50%. Nah, untuk bokeh ini
kita bisa sesuaikan apakah kita ingin membuat sekitarnya blur atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi lingkarannya jadi bisa diatur ya teman-teman, tinggal geser seperti ini. Ya, silahkan bisa di zoom seperti ini ya lingkarannya. Dan pastikan objek utama jangan terlalu blur, nah di bagian tengah. Dan yang terakhir kita angkat ketajaman atau sharpen, nah seperti ini. Sekitar 30-50%. Dan bagian finishing kita bisa tambahkan filter. Nah, ini disesuaikan dengan ini ya, selera kita, apakah kita ingin membuat fotonya natural atau sedikit ada filter berwarna seperti ini ya. Jadi nuansa warna kekinian ya, jadi teman-teman bisa pilih warna-warna pastel atau tone seperti ini. Ya, dia akan merubah. Nah, ini kontras dan nuansa warnanya sedikit berubah. Nah, ini kita geser sedikit saja, mungkin sekitar 10% atau 13 dan ya, finish. Jadi seperti inilah salah satu teknik untuk editing dengan menggunakan smartphone, sangat cepat dan praktis. Selamat mencoba.